Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Halo para pendengar conference kalian. Hari ini kita bakal ngomongin soal Libanon yang kemarin baru aja mengalami tragedi, yaitu ledakan ya dari gudang yang katanya isinya bahan peledak gitu. Tapi dari mana dan siapa? Ini bakal kita bahas hari ini. Nah, langsung aja aku oper nih ke Mas Abid. Mas Abid, kita emang hari ini bakal ngomongin apa aja sih soal Libanon? Ya, hari ini kita akan ngomongin tentang tentu insiden ledakan di Lebanon kemarin yang cukup heboh ya, di berita-berita internasional, bahkan sampai di Indonesia juga diomongin banyak pihak karena memang ledakannya skalanya cukup besar, dan bahkan kalau secara audiovisual gue nggak pernah melihat ledakan segede itu sih selain di Hiroshima Nagasaki. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini, sama tentu saja juga politik. Hiroshima dan Nagasaki. Oh enggak, dari video. Kan dulu wajib waktu S1 disuruh nonton film. Bikin review filmnya. Kita kenalin juga dong bintang tamu kita hari ini nih, Mas Abid. Oh ya, hari ini ada Hafiz, ada gua, Abid, ada Mas Sofan. Halo Mas Sofan. Yuk. Dan juga ada Gilang Al-Ghifari Lukman. Kita datangkan jauh-jauh dari Oxford. Selamat datang, Gilang. Hadir. Yang Gilang ini adalah mahasiswa master di Oxford University, mengambil Modern Middle East Studies ya, di kajian Betul. modern, dan sekarang lagi aktif di mana, Gilang? Iya, jadi kegiatan saya ya, selain studi tadi, saya lagi aktif ngembangin sebuah platform edukasi dan informasi, sekarang masih online, namanya Haifa Institute. Jadi memang saya ini kan di Oxford, fokus studinya itu tentang Israel Palestina. Saya juga ngambil kelas bahasa Arab dan bahasa Ibrani untuk menunjang riset tersebut. Nah, jadi biar kita nggak berada di ini ya, ivory tower gitu ya, di Menara Gading kita hanya melihat sebagai seorang intelek. Ini Haifa Institute merupakan cara saya lah untuk mensalurkan ini untuk lebih ke ranah yang khalayak publik. Jadi lagi itu sama paling lagi bantu-bantu riset di CSIS Indonesia. Tadi lagi diperbantukan lah membahas tentang ujaran kebencian selama COVID ini, sama diskriminasi gitu-gitu. Saya lagi nge-assist lah di CSIS. Wah, itu mantap. Pas studi kasusnya tweet Hafiz Mulia. Waduh. Oke, jadi kali ini kita akan ngomongin tentang ledakan di Lebanon yang terjadi satu minggu yang lalu ya, kalau nggak salah, baru 1 minggu yang lalu. Jadi ledakan ini konon katanya disebabkan oleh amonium nitrat yang disimpan di salah satu pelabuhan yang ada di Beirut, dan ledakannya teman-teman mungkin sudah melihat di Instagram atau di YouTube betapa dahsyatnya, dan hampir menewaskan lebih dari 100 orang, dan bahkan korban luka-lukanya ribuan. Terus juga masih ada korban-korban yang belum ditemukan, jadi kacau banget. Dan sebenarnya apa sih makna dari ledakan ini tuh menurut Gilang? Sebenarnya kenapa ledakan ini kejadian, dan apa signifikansinya bagi politik di Lebanon? Saya ini sebelum berkomentar ya, yang lebih ke opini pribadi, saya mau mungkin nge-brief para pembicara ya tentang fakta-fakta dulu ya, yang without dispute memang beneran terjadi gitu ya. Tadi udah bener banget Mas Abid sampaikan gitu, bahwa ini termasuk ledakan yang paling besar ya. I think one of the biggest non-nuclear explosion at least after World War II ya, itu termasuk yang paling besar. Masih bersyukurlah ini ledakannya tuh banyak energinya yang vertikal ke atas. Jadi kalau andai kata banyak yang tersalurkan horizontal, itu bisa lebih parah lagi nanti
destruction-nya gitu ya. Lalu kalau bicara tentang sumber ledakannya itu sendiri kan investigasi masih berlangsung, namun indikasi kuat betul sekali ada semacam tumpukan amonium nitrat di pelabuhan Lebanon yang konon berada di sebuah kapal. Nah, kapalnya ini kapal yang dimiliki oleh pihak dari Rusia yang belum di-disclose siapa begitu ya, dan benderanya sih bendera Moldova. Nah, dia ini sudah ada di pelabuhan sejak tahun 2013, right? Dan ini it's such a shocking realization gitu ya. Andai kata seharusnya kan sudah diketahui dengan cepat dan jangan ditaruh di pelabuhan sipil gitu ya. Kalau semisal pemerintahnya cepat bergerak, ya minimal kalau misalnya mau ditahan ya di pelabuhan militer semisal itu untuk meminimalisir resiko. Cuman ini merupakan narasi yang terus berkembang dan menjadi sebuah bahan diskusi yang menarik. At the end of the day ini sebenarnya masalah tentang korupsi dan kecacatan sistem pemerintahan di Lebanon gitu. Kok masa butuh waktu sudah 7 tahun itu kayak seakan-akan birokrasi tidak mengizinkan, tidak bisa mempercepat sebuah proses untuk minimalisir resiko yang begitu besar gitu, memindahkan atau bagaimana lah. Itu pointing at corruption sama di internal breakdown di Lebanon. Kalau teman-teman pendengar yang belum tahu, di Lebanon sendiri itu kan ada sistem namanya sistem Troika. Jadi memang Lebanon itu kan negara yang sangat negara Arab yang sangat sektarian ya. Jadi populasinya itu hampir tidak ada yang overwhelming majority gitu. Jadi dulu itu ya sepertiga Sunni Muslim, sepertiga Syiah, sama sepertiga Kristen. Kristennya namanya denominasi Maronite yang dominan di Lebanon. Itu bahkan sudah diakitkan dalam sebuah sistem di mana presidennya harus Kristen gitu ya, perdana menterinya harus Sunni, Muslim Sunni, dan Speaker of the Parliament-nya harus Muslim Syiah. Dan mungkin at the surface orang bakal memuji Lebanon, wah ini bukti toleransi yang sangat luar biasa gitu. Maksudnya negara Arab mana yang presiden Kristen gitu kan. Cuman if you delve into it deeper, ini justru malah menjadi menjadi sebab paralysis atau lumpuhnya banyak pemerintahan, kebijakan-kebijakan di Lebanon, segalanya jadi lambat karena kayak sekte-sekte agama ini punya kekuatan yang hampir tidak ada yang dominan, jadi bisa saling memveto gitu di parlemen terutama. Jadi itu sih saya rasa sebab yang perlu kita garis bawahi. Dan terakhir mungkin ya untuk sebagai pembuka gitu ya, saya sendiri di Oxford itu di asrama yang sama gitu ya, itu ada seorang aktivis protes dari Lebanon gitu. Jadi saya benar-benar, dia tuh kadang-kali suka bilang di grup, oh tolong dong hapusin nomor saya gitu. Saya kayaknya lagi dilacak sama pemerintah kayak gitu-gitulah, sampai seserius itu dia menggerakkan pergerakan protes di Lebanon dari Oxford. Jadi kalau teman-teman mungkin yang banyak yang nggak aware ya, bahwa beberapa bulan sebelumnya itu memang ada mass protes di Lebanon gitu. Jadi ini bukan hal baru ya ketika bilang pada minta revolusi segala macam. Ya ini hanya kulminasi dari akumulasi kemarahan yang sudah ada dari awal tahun kalau nggak salah gitu. Jadi ya itu sih paling komentar saya ya. Saya rasa ini bukan hal baru, dan ini kita tinggal lihat nih, kayaknya bakal ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di Lebanon dalam beberapa pekan ke depan. Nah, titik kulminasi ini kan juga menarik karena mendidihnya politik di Lebanon ini kan mengakar dari sejak akhir Perang Dunia Pertama, ketika Lebanon itu jadi mandatnya Prancis, terus kemudian semakin terbagi berdasarkan sekte-sekte yang ada di Lebanon. Di Pakta Nasional tahun 1943 itu kan kemudian dibagikan politik Lebanon itu, jadi rasionya 6:5 di parlemen antara orang Kristen dan Muslim. Terus kemudian terjadi perang
pada tahun 1970-an sampai 80-an yang kacau balau Lebanon, yang perangnya sangat sektarian, dan sektariannya pun juga itu ya, aliansinya itu sangat cair waktu itu antara orang Sunni, orang Syiah, orang Druze, ada orang Maronite yang akhirnya menciptakan perjanjian perdamaian baru, Taif Agreement ya, hilang namanya kalau nggak salah. Iya, betul. 19 Taif tahun 89 ya. Tahun 89 itu membagi kemudian menjadi 5-5 Kristen 5, Sunni dan Syiah 5 juga gitu. Islam 5. Nah, kemudian ini menjadi persoalan karena politik kemudian terbagi nggak jadi ideologi ideologi yang epistemologis kayak ada yang satunya liberal, yang satunya konservatif, atau platform-platform yang lebih epistemologis tapi berdasarkan politik identitas. Kemudian kan akhirnya muncul kelompok-kelompok sekte yang makin kuat. Ada Hizbullah yang menjadi salah satu aktor yang paling kuat juga di Lebanon. Jadi ini akarnya sangat jauh ke belakang, dan sekarang itu benar-benar mendidih banget karena ya nyaris tata pemerintahan menjadi lumpuh. Kalau menurut Mas Sofan gimana, Mas? Ya, apa yang perlu dilihat dari fenomena Lebanon yang terbagi berdasarkan sekte-sekte ini? Sebelum masuk ke situ, gue mau komentar sedikit tentang bom ini sih. Jadi sebenarnya sebelum kita lompat ke soal struktural politiknya ya, jadi kenapa barang seberbahaya itu kemudian jadi ditinggal lama, ya itu karena krunya ini merasa hak-haknya tidak dijamin. Ini ada kaitannya sama hak ABK yang pernah kita bicarakan, soal yang orang kalau Indonesia bawanya bukan amonium nitrat gitu ya, tapi ngambil ikan terus ada yang dibuang di laut itu kan mayatnya, jasadnya, ada yang dibekukan di kulkas dan macam-macam. Jadi memang ini bukan cuma soal negara, tapi ada satu tata kelola internasional atau transnasional yang kayaknya jarang kita lihat, tapi dampaknya itu kerasa di banyak hal ya. Kalau buat kita, kan kasus warga negara yang sampai meninggal itu di tengah lautan gitu. Kalau buat Lebanon, sayangnya ini kemudian berdampak pada protesnya para kru ini, dan akibat dari protesnya para kru ini kapalnya harus ditinggal. Karena kapalnya ditinggal, dia nggak bisa dia melanggar standar dari aturan dari International Maritime Organization dan nggak bisa bayar biaya pelabuhan. Karena nggak bisa bayar biaya pelabuhan, ditangkap sama pemerintah Lebanon. Karena ditangkap sama pemerintah Lebanon, pemiliknya kemudian membangkrutkan perusahaannya sendiri gitu. Karena toh perusahaannya tadi cuma flex in consent, jadi biar dia bisa kabur nggak perlu bayar apa-apa. Nah, ini akibatnya kapalnya jadi kayak nggak ada pemiliknya gitu. Jadi si pemiliknya perusahaannya dibangkrutkan, jadi udah nggak bisa bayar kapalnya mau dipindahin udah nggak ada krunya lagi, pemerintah juga nggak mau bayar krunya gitu kan. Biasanya ini dibayar dengan kargonya itu dijualin sama pemerintahnya itu, kemudian hasilnya sebagian digunakan untuk membayar si kru. Nah, tapi ya tadi karena kapasitas mungkin pemerintah Lebanon atau banyak masalah yang lain, akhirnya penjualan kargo ini nggak jadi gitu ya, dan akibatnya mengendap terus bertumpuk terus di pelabuhan dan kemarin meledak gitu. Jadi ini praktik korupsi dari dua sisi, Mas ya. Jadi dari sisi pemerintahnya ini lumpuh. Jadi gue yang mau gue omongin adalah kadang-kadang kalau kejadian begini yang langsung disalahin adalah negaranya atau negara bekas jajahannya atau Timur Tengahnya gitu. Apalagi kemarin Macron kesana langsung, wah kalau begitu kita buat sempat dilaporkan di media kan, dengan senyum-senyum politisi favoritnya Abid ini kemudian mengatakan perlu konsensus baru di Lebanon gitu, seakan-akan ya Lebanon masih bagiannya, dan ada kesan ya ini
justifikasi dari pandangan umum mereka yang ada di Barat gitu, bahwa ya memang orang-orang Arab, orang Lebanon, orang mana itu nggak bisa memerintah sendiri, itu buktinya kayak gitu. Ya bahwa ada korupsi, iya, tapi harus diingat bahwa ini bukan soal inkompetensi sebuah kaum gitu ya, tapi ini satu, kenapa pemerintahnya korup itu ada kaitannya dengan sejarah kolonial juga gitu ya, sehingga ada pembagian sektarian seperti itu kan ada kaitannya sama sejarah kolonial. Jadi ada salahnya Perancis juga di situ. Kedua, yang kejadian sekarang pun itu ada kaitannya dengan buruknya tata kelola pengangkutan kargo di dalam perkapalan internasional itu, yang bisa membuat si pemilik kapal ini semena-mena, dan ketika kemudian ketahuan melanggar, dia tinggal bangkrutin aja, dia abai aja sampai akhirnya meledak begini gitu. Jadi ada masalah yang saling bertalian satu sama lain. Jadi biar kita nggak ngelihatnya dalam kacamata wah ini emang sebaiknya Lebanon dikolonisasi lagi nih sama Prancis gitu. Oke, tapi soal Prancis nanti kita akan omongin rada di belakang, Mas. Tapi itu menarik banget yang Mas Sofwan bilang barusan tentang aspek ekonomi politiknya ya, baik dari sisi pemerintah Lebanonnya tadi udah sempat dibahas sama Gilang mengenai adanya kelumpuhan atau paralisis dari pemerintahan Lebanon, ditambah dengan adanya praktik korupsi dari pihak kapalnya, dan kemudian ada carut marut logistik internasional. Tetapi kalau dari sudut pandang security-nya juga, Mas, dari sudut pandang keamanannya, kan ada sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa wilayah pelabuhannya itu tuh juga dikuasai oleh atau berada dalam pengaruh Hizbullah itu. Dan Hizbullah memainkan peranan yang cukup penting di politik Lebanon sejak dulu. Bahwa itu disebutkan sebagai kelompok teroris atau enggak, itu lain soal. Tetapi faktanya adalah mereka adalah kekuatan politik yang cukup penting di sana dan punya pengaruh dalam pemerintahan, plus di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Beirut gitu. Nah, sebenarnya kalau dari aspek keamanannya atau aspek aspek politisnya, apakah memang ini juga ada campur tangan dari Lebanon? Ini kan banyak yang berseliweran di media sosial kalau wah ini ada konspirasi nih, ini dari Israel, ini dari Hizbullah, ini dari Iran, ini dari Rusia, apalagi Rusia kawannya Iran. Nah, ini sebenarnya bagaimana Gilang melihatnya? Apakah memang ada menarik banget ya diangkat Hizbullah ya. Saya rasa ini bridging yang sangat bagus. Mau komentar dikit, saya kebetulan nih lagi belajar bahasa Arab sebenarnya sama orang Lebanon. Jadi di program saya itu memang kalau lagi summer di-expect untuk join like a summer language program. Dan karena lagi COVID seperti ini ya, ini dijalankan online. Saya lagi sebuah institusi di Tripoli. Tripoli itu sebuah kota di Lebanon. Dan dan dia cerita-cerita lah tentang ini. Dan dia bilang bahwa memang ada dua isu yang beredar gitu ya di Lebanon ya, yang diamati di sosial media dan teman-temannya gitu ya. Ada argumen yang memang seakan-akan Israel tuh punya peranan di situ. Kan ada video ya, tapi kayaknya ini videonya sudah dibang ya, bahwa ini semacam misinformasi, bahwa sebelum ledakan yang kedua gitu, yang beneran gede banget itu, ada kayak benda hitam yang meluncur ke pusat ledakan dan barulah meledak gitu ya. Dan katanya beredar bahwa ini tuh missile dari Israel gitu ya. Lalu pendapat kedua ya, bahwa ini tidak ada hubungannya sama Israel sama sekali. Cuman kan pihak dari pemerintah Lebanon kan secara resmi ya, Presiden Aoun bilang bahwa ada kemungkinan intervensi asing gitu. Intervensi asing itu ada kemungkinan, kami masih dalam investigasi. Saya follow beberapa think tank di Israel, ya mereka langsung cuci tangan bahwa kami tidak terlibat, dan Israel juga bilang akan membantu Lebanon. Terus di beberapa landmark di Tel Aviv, kayak bendera Lebanon tuh bendera Lebanon itu ditembak lah pakai proyektor gitu ya ke beberapa bangunan as a sign of solidarity, which is a bit strange gitu ya. Orang-orang di sosial media langsung kayak ini hipokrit abis gitu. Bahkan nggak barusan 14 tahun yang lalu, tahun 2006 tuh Israel ngebombardir
terutama Lebanon Selatan, tapi juga beberapa daerah di Beirut gitu ya. Israel sama Lebanon memang nggak pernah akur kan, jadi agak strange aja Israel ngebuat gesture itu. Dan di artikel-artikel orang-orang Israel ini memang pasti nanti at the end of the day bakal dia salahkan Hizbullah tadi, Mas Abid. Kayak seakan-akan, oh ini memang tempatnya Hizbullah naro gitu, dan Hizbullah yang menjadi yang bertanggung jawab atas insiden ini. Bicara tentang Hizbullah, kalau Mas Abid bilang dia punya pengaruh, saya bakal bilang dia berpengaruh banget, Mas, gitu. Jadi nggak hanya punya pengaruh, tapi memang pengaruhnya gede banget di Lebanon. Hizbullah itu ya seakan-akan state within a state ya. Di daerah Lebanon Selatan itu dia udah kayak jadi efektif de facto government yang seakan-akan terpisah dari pemerintah sentralnya. Bahkan saya lihat di beberapa analisis tentang kekuatan militer, itu to a certain extent militer Hizbullah as a group itu bahkan lebih besar daripada militernya Lebanese army as a state gitu. Jadi kan it tells the degree of its influence di Lebanon. Nah, ketika ada tuduhan tentang Hizbullah ini, banyak yang mengangkat video, saya rasa tahun 2018 gitu ya. Tahun 2018 di mana Hasan Nasrallah sebagai sebagai pemimpin dari Hizbullah bilang bahwa di Haifa itu adalah pelabuhan yang termasuk paling besar di Israel, itu ada kayak semacam gudang gitu yang berisi bahan-bahan eksplosif, dan dia bilang bila kami kehendaki kami bisa meledakkan itu, dan bila meledak itu akan sangat besar di Israel. Nah itu jadi ya muncullah teori-teori konspirasi yang yang jadinya nuduh Hizbullah. Saya belum tahu to what extent, ini juga baru sepekan ya, jadi belum bisa diklarifikasi lebih dengan lebih reliable siapa yang keterlibatan Israel maupun keterlibatan Hezbollah. Tapi saya rasa at this point kita nggak bisa exclude both parties as a possibility of the actor to be held accountable for this tragedy. Nice. Fis, lu ada komentar nggak, Fis? Gak apa-apa, lanjut dulu aja. Tapi sudah rada lulus ya hari ini. Saya nggak ada hubungannya sama Inggris. Anda terdiam, Fis. Tidak. Lanjut, silakan. Ada dong, ada hubungannya sama Inggris dong. Apa tuh? Inggris dan Perancis itu yang membagi-bagi wilayah Timur Tengah itu. Yang bikin bisa aja Mas Sofwan. Bisa aja Mas Sofwan. Nyari kesalahan aja. Mas Sofwan, mau nanya dong. Kan soal Hizbullah, Mas. Kan ketika kita ngomongin tentang politik Lebanon kan pasti nggak bisa memisahkan dari pengaruh Hizbullah. Tetapi secara ekonomi politik atau adakah aspek-aspek struktural lain yang membuat Hizbullah ini menjadi salah satu aktor yang penting di Lebanon, dan kemudian apa efeknya secara ekonomi politik, dan kemudian pada kaitannya dengan bom ini kayak gimana? Ya karena Lebanon ini kan memang melihat Lebanon ini kan nggak bisa cuma melihat Lebanon sebagai Lebanon saja gitu ya, tetapi keterkaitannya dengan apa yang ada di sekelilingnya. Kita kan harus ingat bahwa sistem negara bangsa modern di Timur Tengah ini kan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang dilahirkan sebagai konsekuensi dari perubahan politik di abad 19 dan awal abad 20 gitu kan, dengan kemunduran Utsmani dan masuknya Eropa ke dalam politik Timur Tengah ya sejak abad 19 itu. Makanya negara-negara Arab itu kan perbatasannya itu banyak menyisakan masalah ya, karena memang dia dibuat bukan sesuatu yang sebenarnya sangat mempertimbangkan misalnya realitas de facto gitu, tetapi ya pembagian wilayah seadanya aja gitu. Makanya kita lihat dan pertimbangannya banyak pertimbangan politik dan pembagian kekuatan antar kekuatan Eropa ya. Negara-negara Arab kan mayoritas baru masuk ke dalam sistem internasional lewat perjanjian Versailles kan, dan kemudian ya setelah itu wajar kalau masih ada banyak
penyesuaian gitu ya. Dan dalam hal ini Lebanon yang awalnya didesain oleh Prancis misalnya dengan karakteristik tertentu, dia misalnya dirancang menjadi ya semacam Prancisnya Timur Tengah gitu ya, di mana kelompok Maronit itu memegang dominasi politik gitu kan, ternyata tidak kemudian oleh kelompok-kelompok di sekelilingnya, di dalam Lebanon maupun di sekeliling Lebanon, sebagai potensi ancaman juga gitu loh. Iran misalnya atau Suriah itu ya melihat Lebanon sebagai tempat yang tidak boleh dibiarkan kemudian memberikan dampak kepada situasi kawasan tanpa kendali dari Iran sendiri, karena kalau dia kemudian misalnya di situ kekuatan anti Iran atau anti Syiah kuat, dia jelas bisa berpengaruh kepada apa yang terjadi di Iran juga gitu kan. Israel, kemudian Saudi juga melihat Lebanon sebagai battleground gitu. Jadi Lebanon ini nggak bisa dilihat cuma sebagai Lebanon saja gitu, tapi dia menjadi medan perebutan pengaruh juga dari kekuatan-kekuatan eksternal yang sejak awal itu terlibat. Yang pertama Prancis, lalu kekuatan-kekuatan di sekeliling Lebanon yang lain juga tentu nggak akan membiarkan Prancis dominan gitu kan. Israel juga bahkan dalam perang sipil aja Israel ikut mendukung salah satu kelompok kan, dia mendukung kelompok yang berkuasa ya, Maronit yang berkuasa melawan pemberontakan takeover dari Druze dan kemudian Syiah gitu. Jadi memang salah satu kenapa Lebanon juga kemudian sistem politiknya sangat tidak stabil, karena ya politik domestiknya itu ya politik internasional juga gitu. Politik domestiknya itu ya politik internasionalnya itu ya politik domestiknya juga gitu. Jadi ini membuat stabilitas di Lebanon ini memang sangat sulit ya. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, Lebanon pasti kena. Gitu. Israel ribut, Lebanon kena. Iran ribut, Lebanon kena. Gitu. Saudi ribut kemarin, Lebanon kena juga. Gitu. Jadi siapapun yang ribut, Lebanon kena gitu. Sekarang semuanya ribut, tiba-tiba bom meledak sendiri. Makanya teori konspirasinya bisa macam-macam gitu, karena yang terlibat itu banyak banget. Jadi kalau ada kejadian yang semua orang kaget, semua pasti khawatir dan curiga musuhnya yang melakukan gitu loh. Atau bahkan ya ingin nakut-nakutin musuhnya dengan nggak menolak secara penuh gitu ya, untuk nakut-nakutin gue bisa ngelakuin ini juga gitu. Jadi ini semua membuat satu politiknya rentan, sangat tidak stabil, sangat rawan perang saudara. Kedua juga kemudian jadi sangat korup gitu ya, karena sulit untuk efektif ya negaranya. Kemudian yang ketiga ya sangat mudah dan sangat sensitif dipengaruhi oleh kejadian apapun yang ada yang terjadi di tempat lain gitu. Jadi pelengkap penderita dari semua peristiwa di Timur Tengah gitu. Kasihan Lebanon itu sebenarnya. Ini kalau di studi HI Lebanon barangkali studi kasus neoclassical realism par excellence kali ya. Par excellence. Dimana domestik sama internasional tuh intertwined banget. Saya sepakat sih sama kata Bang Sofwan ya. Saya jarang nemu negara yang se-intertwined itu ya. Politik luar negeri sama eksternal internal itu benar-benar kayak seakan-akan satu dimensi atau satu domain. Ini tuh kayak ekspresi paling banal 3 hal tuh. Sektarianisme, kalau lo pengen lihat sektarianisme paling par excellence ya di Lebanon, keterlibatan intervensi asing ya Lebanon, dan ketiga ada ya korupsi juga gitu. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan ini segera berlalu dan di di negara Lebanon situasi menjadi semakin membaik. Dan ketiga-tiganya itu bukan fenomena terpisah loh. Iya, itu yang bertahun-tahun. Gila. Kenapa korupsi itu ada? Karena negaranya tidak kuat. Kenapa negaranya tidak kuat? Karena intervensi
ada eksternal yang kuat tadi memanfaatkan kondisi sektarian itu. Jadi tiga-tiganya ini bukan fenomena yang terpisah. Ini tuh satu paket gitu. Ini tuh satu paket yang hadir dari ya tadi konteks pasca kolonialnya Lebanon. Tapi ada pendapat yang menarik, Mas. Jadi gue baru baca tulisannya Daron Acemoglu sama Robinson yang terbaru yang The Narrow Corridor itu. Ada 5 atau 6 halaman yang membahas spesifik mengenai Lebanon. Mengapa situasi di Lebanon itu kayak yang kita tahu sekarang. Jadi kata mereka berdua yang menarik adalah bukan hanya ini bukan soal bahwa masyarakatnya nggak kompeten gitu. Sumber daya manusia Lebanon itu kata Acemoglu dan Robinson itu salah satu yang paling terbaik di dunia gitu. Mereka studi di kampus-kampus terbaik di dunia. Jadi temannya Gilang di Oxford. Siapa itu? Ada siapa? Oh, iya. Ada si Nassim Nicholas Taleb itu. Oh iya. Ada Black Swan itu. Mereka canggih-canggih gitu. Tetapi karena desain institusi politiknya itu tidak mendukung kebebasan, tidak mendukung advancement of welfare, itu menjadi kacau balau sehingga demografi yang bagus dari Lebanon itu pada pindah ke luar negeri, yang itu membuat situasi menjadi semakin kacau karena apa? Kan sektarianisme atau troika yang tadi disebutkan oleh Gilang itu kan berbasis demografi ya. Jadi ketika itu berubah, itu kemudian menjadi kompleksitas baru gitu. Yang celakanya adalah Lebanon nggak mau melakukan sensus penduduk lagi karena ditakutkan kalau ada sensus penduduk lagi, nanti ngecek agamanya apa, sektenya apa, itu akan mengubah desain institusi politik lagi. Yang itu makin kacau. Sialnya, semua usaha untuk melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya itu transsektarian, yang lebih fokus pada hal-hal yang sederhana aja gitu, kayak yang disebutkan dalam bukunya Acemoglu sama Robinson itu ada gerakan yang namanya itu Yusting. Karena waktu itu di Beirut itu di pinggir-pinggir jalan itu sampah-sampah itu nggak terkelola dengan baik, jadi kan bau kan. Nah itu warga itu anak-anak muda itu bikin gerakan gitu ya, kalau di Indonesia itu gerakan-gerakan hashtag gitu, yang social trainership, social activism kayak gitu. Nah itu kan sifatnya kan transsektarian ya. Parahnya ketika ada gerakan-gerakan seperti itu, orang itu jadi langsung menuduh, oh itu siapa pemimpinnya? Ini pasti terkait dengan yang Kristen, ini terkait dengan yang Sunni, terkait dengan yang Syiah. Jadi gerakan-gerakan yang sifatnya itu transsektarian itu terkait gampang sama cebong, terkait sama kampret gitu. Iya, jadi gampang dituduh, oh lu kadrun, lu sobat gurun, kayak gitu tuh. Bentuk ekspresi paling kacaunya itu ada di Lebanon, yang itu sangat disayangkan sekali. Nah, tapi kemudian Mas Sofwan dan Gilang, beberapa waktu belakangan ini kan karena ada ledakan ini, ada gerakan transsektarian juga kan yang ingin memprotes bahwa ini perlu diadakan revolusi dan lain sebagainya. Kalau Mas Sofwan dan Gilang melihatnya ini kayak gimana? Apakah gerakan ini itu seperti apa sih sebenarnya? Demo-demo, bahkan kemarin itu kalau nggak salah mereka itu ya nyerang gedung kementerian sampai tentara turun tangan tuh. Nah, ini ahlinya Timur Tengah dulu nih. Oh iya, Gilang. Gilang. Saya malah Bang Sofwan dulu lah, Bang Sofwan dulu. Saya malah terlalu ngikutin nih. Ya sebenarnya kan Lebanon sudah ini sebenarnya dalam kondisi krisis juga ini, dan demonstrasi untuk perubahan politik di Lebanon juga sudah terjadi setidaknya dari tahun lalu gitu kan. Kita kayaknya pernah ngomongin ini juga ya waktu kita bicara tentang demo-demo di berbagai tempat itu kan. Yeah. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari itu juga gitu. Jadi karena situasi politik di Lebanon yang terperangkap dalam politik internasional ya, sempat misalnya Perdana Menterinya aja mau mengundurkan diri gitu kan, dan mengundurkan dirinya di Saudi Mas saat hari tapi terus nggak jadi kan. Terus maksudnya jadi situasinya itu politiknya fragile, kemudian ada krisis pula gitu ya. Jadi ini kemudian ketidakpuasannya direspon dengan krisisnya malah direspon dengan naikin pajak gitu, pajak untuk BBM, pajak tembakau,
bahkan pajak WhatsApp gitu. Nah kalau di Indonesia ada pajak WhatsApp mungkin yang demo juga gede juga nih gitu kan. Jadi awalnya protes kebijakan kenaikan pajak itu, tapi kemudian jadi protes yang lebih luas ya, untuk memprotes kondisi krisis yang kemudian disalahkan kepada kepemimpinannya yang korup tadi, gitu. Kepemimpinan yang korup, yang sektarian itu. Nah, demonstrasinya sudah terjadi dari tahun 2019 sebenarnya, dan sebenarnya nggak pernah secara formal selesai ya. Jadi demonya itu bahkan sampai ketika COVID ini mulai rame, itu ya Januari akhir itu ya, Beirut juga masih rame demo, dan pemerintah juga merespon demo itu misalnya dengan penunjukan kabinet baru gitu ya, tapi yang kemudian oleh banyak pemilih sih, banyak demonstran juga masih kurang gitu kan. Jadi masih tidak stabil gitu. Jadi demonstran masih tidak puas dengan perubahan, dan kondisi krisisnya juga masih berlanjut, ditambah lagi dengan kondisi COVID. Dengan kondisi COVID, banyak kebijakan baru yang restraining pertemuan dan macam-macam kan. Jadi agak turun, tapi kemudian direspon oleh para demonstran juga dengan demonstrasi ini. Masih sampai Maret itu masih ada demonstrasi itu di Beirut ya, terhadap kebijakan pemerintah itu, terutama berkaitan dengan upaya penanganan krisis ya. April saya rasa masih demo juga kan. Saya rasa Jadi problemnya emang sangat multifaceted ya. Saya kapan ya, kayaknya pekan lalu ya, saya ketika sesi bahasa Arab sama guru saya itu, saya kan terbiasa kalau di Oxford kan orangnya pakainya rapi ya kalau ke kelas ya. Jadi saya pakai baju rapi. Ya nggak kayak FISIP UI lah ya. Anak-anaknya pakai apa tuh? Ya ini dosen dia aja kayak Mas Sofan gini. Jadi kan ya kita menghargai kebebasan. Kalau Oxford kan elitis gitu ya. Jadi yang malu lah kalau pakai kaos ke kampus kan. Jadi rapi gitu, terus dia pakai singlet gitu. Ya, saya bingung kalau kok pakai singlet. Terus dia cerita bahwa di kotanya itu, di Tripoli, bahkan di Lebanon secara umum ada penjatahan listrik. Jadi AC nggak nyala, padahal kan sekarang lagi summer ya. Jadi karena dia cerita bahwa Lebanon ini sedang dilanda multiple crisis, gitu. Nggak cuma yang real tadi yang saya lihat dengan mata saya sendiri, ada krisis listrik sehingga nggak ada AC dan harus pakai singlet seperti itu. Lalu ada krisis tadi, ada political crisis yang para demonstran. Terus harga dolar tuh jadi mahal banget. Tambah lagi corona, ya kan? Coronanya juga cukup parah di Lebanon. Tambah lagi sekarang ya si ledakan ini. So jadi saya nggak bakal kaget ketika bakal ada something big happening in the upcoming weeks. Dan ketika orang bilang revolusi seperti itu ya, mungkin inilah Arab Spring tertundanya Lebanon gitu ya. Dan saya juga nggak kaget dibilang revolusi, alih-alih reformasi gitu ya. Karena saya rasa sekedar reformasi mungkin bagi orang-orang Lebanon, terutama yang kaum mudanya, dirasa tidak cukup gitu. Karena masalahnya itu sudah begitu kronik, sudah begitu struktural. Bayangkan saja, masalah se-fundamental sistem pemilu lah. Kan tadi betul masih seakan-akan itu mainnya politik identitas gitu, dan udah ada jatah untuk sektor-sektor tertentu, sehingga instead of kamu jual program, ya kamu jual istilahnya pork barrel politics ya. Jadi kalau kamu milih saya, nanti saya akan bantu, akan salurkan budget untuk wilayah kamu, untuk konstituen ini gitu.
Jadi kayak politik transaksional gitu. Jadi bukan ideologi, bukan apa, tapi ya udah siapa ngasih apa gitu kan ya. Jadi saya rasa until si sistem elektoralnya itu benar-benar diubah gitu ya, saya agak skeptis sih gerakan apapun bisa benar-benar have a lasting change, karena gerakan-gerakannya kan juga nggak sekali ya, sudah banyak banget kekacauan di Lebanon, perang ini itu, perjanjian ini itu, kok rasanya nggak ada yang effect any kind of like long lasting change gitu. Pasti kayak beberapa tahun sekali ada aja ricu-ricu lagi. Pasti kan ada akar atau masalah yang lebih fundamental yang perlu ditelisik dan diperbaiki gitu. Ya. Ada satu lagi krisis yang belum kita sebutkan dari tadi, ya ini krisis pengungsi. Jadi sejak Suriah itu mengalami perang sipil, di Lebanon itu kedatangan hampir 1 juta pengungsi dari Suriah, yang itu membentuk katanya, kata data di beberapa media terpercaya itu dikatakan hampir menyentuh 20% populasi Lebanon. Dan itu banyak banget di jalanan di Beirut dan di beberapa daerah, terutama yang di daerah utara. Jadi ini menciptakan gue sebenarnya nggak pengen mengatakan bahwa pengungsi itu beban ekonomi, tapi ini beban kemanusiaan yang harus ditangani secara bersama-sama. Tetapi ini punya dampak ekonomi buat Lebanon yang sudahlah tadi situasinya sudah kita diskusikan bareng, ketambahan ada pengungsi. Jadi kapasitas negara, kapasitas masyarakat itu nggak mampu untuk menghadapi itu semua. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir nih, tapi menjadi pembahasan yang terakhir. Nah, kan mengingat kemarin ada ledakan itu, salah satu respon yang paling cepat itu kan datang dari Prancis ya. Ya, ini Presiden Emmanuel Macron langsung datang ke Beirut dan langsung melakukan offensive charm terhadap masyarakat Lebanon. Banyak sekali videonya beredar, dia samperin sama orang Lebanon, minta tolong bahwa situasi kami benar-benar gawat, kita minta tolong ke Perancis untuk dalam tanda kutip menolong kami gitu. Bahkan sempat kemarin itu muncul petisi bahwa sejumlah orang di Perancis di Beirut itu meminta bahwa Lebanon itu men-take over dulu selama 10 tahun, bikin transisi pemerintahan menjadi lebih demokratis dan lebih menguntungkan buat rakyat. Nah, kalau menurut Gilang dan Mas Sofwan, sebenarnya adanya Prancis di di politik Lebanon ini akan menjadi nambah masalah atau bisa jadi sumber solusi baru gitu. Wah, ini sangat narasi yang sangat patronizing, sama seakan-akan white man's burden banget ya. Itu dia makanya. Dan tapi menariknya itu kalau saya, nama tempat saya belajar kan namanya Faculty of Oriental Studies. Jadi saya tahu betul bahwa remnants of colonialism di fakulti saya itu masih kuat gitu ya. Kok namanya Oriental Studies gitu, studi ketimuran gitu. Padahal yang dibahas tuh luas banget loh. Ada Buddhism, ada Islam, ada apa. Dan it just sounds insensitive, kita masih pakai nama yang outdated seperti itu. Nah, saya ngamatin bahwa ini bukan hal kayak semacam tren ya. Yang saya nggak cuma lihat di Lebanon aja nih, Mas. Contoh Hong Kong nih. Banyak juga orang-orang Hong Kong yang pingin pindah ke Inggris, atau kayak, wah seandainya Inggris tetap di sini, dan seterusnya gitu kan. Yang saya mungkin nggak bisa berkomentar banyak, saya bakal pingin dengar lebih dari Bang Sofwan ya. Cuman satu aja pendapat saya itu adalah kadang kali yang paling vokal itu memang yang paling kaum yang terprivilege oleh sistem lama gitu, saya rasa. Jadi baik di Lebanon, baik di Hong Kong, di Indonesia juga gitu ya. Kan pasti ada yang namanya kaum priai, kaum yang memang diuntungkan, dan saya rasa kaum-kaum ini yang vokal, yang punya akses ke media untuk menyuarakan suara-suaranya gitu, dan ya tidak mengagetkan gitu jika semacam ada nostalgia kepada masa-masa kolonial tersebut, karena yang nggak bisa dipungkiri kehadiran kolonial itu ya akan menguntungkan beberapa pihak pribumi yang quote-unquote pribumi ini yang menjadi kolaborator dari si kolonial ini gitu ya, tapi at the expense of a much larger population ya, a much larger segment of the population yang harus menderita di bawah cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Jadi saya rasa ini mungkin semacam impuls reaktif saja gitu ya, akan dari manapun ya, kayak seakan-akan orang Irak juga dulu ada yang katanya pengen manggil Amerika buat menjatuhkan Saddam Hussein, terus orang-orang Libya pengen
bantuan Barat untuk menjatuhkan Gaddafi, untuk kind of like establish democracy. Tapi ya sampai sekarang kita tahu sendiri, ada ISIS di Irak, ya kan, di Libya juga kayak apa sekarang, nggak selesai perangnya gitu kan. So I'm very skeptical that kehadiran Prancis ini akan menjadi solusi. Alih-alih saya malah berpikir ini akan justru menambah bara dari api yang sedang bergejolak. Saya kira Mas Sofan setuju dengan itu ya, Mas. Ada tambahan, Mas Sofan? Iya, gue mau nambahin sedikit aja bahwa memang Prancis dan Lebanon ini kan punya hubungan khusus gitu ya. Tapi hubungan khususnya ini juga problematik gitu. Jadi Prancis dan Lebanon ini kan kalau ditarik jauh-jauh bisa sampai ke abad ke-16 gitu ya, bahkan jauh sampai ke abad 16 gitu, karena waktu itu kerajaan Perancis itu negosiasi sama penguasa Ottoman, penguasa Utsmani untuk memberikan perlindungan pada orang-orang Kristen di kawasan yang itu kebanyakan berada di Lebanon. Jadi memang Perancis itu juga sudah aktif dan sudah terlibat dan punya hubungan dengan sebagian komunitas di wilayah Lebanon jauh sebelum abad 20. Nah, tapi kemudian menjadi sangat eksplisit ketika kemudian Utsmani runtuh dan kemudian Prancis memegang mandat di Lebanon tahun 1920 sampai 1946 ya. Nah, masalahnya adalah tadi Lebanon ini kan kemudian menjadi negara yang multi etnis dan multi kelompok gitu ya. Walaupun Prancis misalnya punya kedekatan dengan satu faksi tertentu, satu kelompok tertentu, tapi ini justru membuat kelompok yang lain merasa lebih insecure gitu. Jadi justru kalau nanti Macron atau Prancis masuk, mungkin akan disambut oleh satu faksi tertentu, tapi akan malah akan ditolak dengan lebih keras, dengan bersenjata mungkin oleh kelompok yang lain gitu. Jadi alih-alih membuat situasi makin aman, bisa jadi malah makin konfliktual gitu ya. Jadi dan kita harus ingat juga yang membuat situasi begini juga itu kan kebijakan Prancis juga ketika dia memegang mandat dan kemudian membuat pembedaan sektarian menjadi lebih eksplisit karena pengaturan kolonial itu kan berdasarkan identifikasi yang saklek itu gitu loh. Jadi dengan pertama ada pengaruh pengalaman kolonial itu di dalam konfliknya. Kedua, kalau Prancis masuk sekarang ini juga mungkin ada, kalaupun ada yang senang itu cuma sebagian aja gitu. Sementara yang lain pasti reaksinya malah lebih terancam dan pasti merespon dengan lebih keras, jadi malah jadi lebih tidak stabil lagi. Betul-betul. Gue juga melihatnya bahwa ada orang yang kemudian nangis-nangis ke Macron terus bikin petisi, itu lebih ke suasana kebatinan di sana, betapa menderitanya orang-orang di sana, dan gak ada channel yang mereka bisa salurkan aja gitu. Jadi gue nggak melihat bahwa ini harusnya dijadikan justifikasi intervensi Prancis yang lebih dalam ke Lebanon, tetapi lebih ke bagaimana ini menciptakan solidaritas yang lebih luas lagi dari masyarakat internasional maupun menggalang persatuan di masyarakat Lebanon itu sendiri sih. Karena ya tentu saja kita semua di podcast Bebas Aktif ini berharap bahwa Lebanon akan semakin membaik, karena ya Lebanon itu negara yang indah loh, kayak makanan mereka tuh menurut gue terbaik di dunia sih. Gue tuh bahkan punya analisis ya Mas Sofan ya. Ini analisis hipotesis gembel gue adalah bahwa semakin enak makanan di suatu negara itu, politiknya kemungkinan besar akan semakin kompleks. Contohnya Indonesia makin kompleks, Lebanon, Yunani gitu kan. Jadi jokes aside, ya tentu kita semua berharap di sini bahwa situasi di Lebanon membaik. Dan ada closing statement dari Gilang, Mas Sofan, dan juga Hafiz? Saya ada paling
bicara tentang Lebanon itu memang saya rasa Indonesia juga punya kedekatan emosional juga gitu ya. Lebanon itu negara ketiga setelah Mesir dan Suriah yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu juga kehadiran Indonesia sebagai peacekeeping force di Lebanon kan juga cukup kuat ya. Beberapa bulan lalu tuh hampir bentrok tuh Israel sama pasukan Lebanon di selatan ya. Itu Indonesia tuh yang melerai gitu. Padahal si pasukan Lebanonnya udah sampai angkat RPG itu, udah sampai angkat bazukanya ke ngarahin ke Israel gitu. Jadi kita bisa melerai tersebut. Jadi saya rasa Indonesia harusnya kita punya kedekatan tersebut, dan atas dasar itu ya kontribusi kita juga harus lebih dan lebih gitu ya. Jadi paling closing statement dari saya itu, jadi terlepas dari perdebatan siapa yang salah dan ini sebabnya apa, karena apa, that aside, hal yang nyata adalah bahwa ribuan orang Lebanon itu sekarang sedang menderita dan butuh bantuan komunitas internasional, dan lebih-lebih lagi khususnya kita ya sebagai bangsa Indonesia. Yoi. Bahkan Mas Ahaye juga dulu alumni itu ya, Peacekeeping Forces di Lebanon. Mas Afan gimana? Oh iya. Ya, Ahaye. Udah. Gue mengamini saja yang dibilang Gilang tadi ya. Kalau berdebat soal akar masalah, penjelasan bisa macam-macam ya. Bisa penjelasan institusi seperti Aceh Moglu tadi, bisa penjelasan pasca kolonial ya, bisa penjelasan soal friksi sektarian dan macam-macam. Tetapi menurut gue sih memang sekarang kuncinya dalam waktu dekat kita berharap bahwa Lebanon segera pulih ya. Tapi memang kalau mau pulih dalam jangka panjang memang harus ada perubahan yang serius ya. Kita tidak tahu perubahannya akan seperti apa, dan kita percayakan kepada publik Lebanon untuk mengambil keputusan itu, dan semoga kita akan melihat wajah yang lebih baik ya. Kita akan melihat bagaimana events are unfolding. Soon demonstrasi masih terjadi, tentu kekuatan-kekuatan di dalam Lebanon maupun di luar Lebanon juga akan merespon. Jadi ya kawasan ini masih akan bergejolak. Yang jelas kita doakan di antara elit-elit yang bertikai, semoga korbannya bukan ya rakyat-rakyat biasa yang tidak bersalah gitu ya. Ya, dan gue juga Aku mau ngomong dong, Mas Adit. Ntar gue oper balik ke lu, Bis. Tenang, Bis. Gue juga berharap bahwa apapun yang menjadi keputusan atau kejadian yang ada di Lebanon nantinya itu ditentukan oleh rakyat Lebanon, bukan rakyat yang ada di negara-negara lain, apalagi elit-elit di negara lain. Karena ya Lebanon merupakan miliknya warga Lebanon, dan demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat Lebanon untuk menentukan nasibnya sendiri. Mudah-mudahan bisa transsektarian, bisa mengendurkan ketegangan-ketegangan yang ada di sana, dan ya mudah-mudahan Lebanon hubungannya dengan Indonesia juga makin membaik, dan mudah-mudahan Indonesia juga bisa terus berkontribusi pada perdamaian di Lebanon. Gua kembalikan ke Hafiz. Ya. Yoi, mantap. Ini gokil banget ya. Diskusinya nih sangat fruitful, karena gue yakin juga pasti pendengar ini selevelnya sama lah kayak gue, sangat awam soal perpolitikan, terutama perpolitikan Lebanon ya. Mungkin kita kedatangan dua orang, maksudnya kita barangkali Gilang, kita juga punya Mas Sofwan dan Mas Adit juga, kayak kita punya ahli-ahli banget nih yang udah ngomongin soal Lebanon. Nah, gue sebagai orang awam, gue ada beberapa poin yang mungkin gue tekankan. Pertama adalah ternyata Indonesia emang gede doang gitu, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Padahal menurut gue benar kata Gilang dan yang diamini juga sama Mas Sofwan bahwa ini bisa jadi kesempatan Indonesia gitu kan. Kita udah beberapa kali ya membantu mediasi konflik, dan juga ya membantu sesama negara Asia Tenggara lah. Ini salah satu cara lah yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk membantu sahabat kali sebutannya ya di Timur Tengah gitu. Apalagi yang tadi ada multiple krisis yang sedang dialami. Dan gue juga menariknya mungkin, gue nggak tahu ya, ini karena gue juga orang awam dan gue juga cukup mengikuti politik Eropa, tapi gue masih menunggu sebenarnya
apa sih yang bakal dilakuin sama Macron nih. Karena kalau jujur gue juga skeptis ya, ini si white man's burden nih bakal ngapain gitu. Tapi at the same time, gue ada harapan lah bahwa mungkin Prancis tidak seperti yang dulu gitu. Tapi ya kita lihat juga events are unfoldingnya seperti apa gitu. Mantap sih ini. Terima kasih buat para speakers yang udah diskusi soal Libanon, dan kita berharap lah yang terbaik untuk rakyat dan negara Libanon. Oke, sampai jumpa di episode-episode podcast Bebas Aktif selanjutnya. Dadah. Yo, sampai jumpa semuanya.